Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel pada saat ini dengan judul Hari Sabat Melampaui Ruang dan Waktu part 16. Peristiwa yang dialami Musa adalah peristiwa alamiah atau manusiawi. Sebagai manusia, dia tidak bisa melakukan tugas panggilannya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Sekalipun banyak talenta yang ia punyai yang diberikan Tuhan baginya, tetapi tanpa bantuan orang lain Musa merasa tidak bisa berbuat sesuatu dengan baik. Musa dan Harun adalah contoh bagaimana persaudaraan yang rukun itu bisa dibangun. Hasilnya sangat dahsyat karena berkat kerjasama keduanya, berkat kerjasama yang baik antara keduanya. Tua-tua Israel dapat dikumpulkan untuk menerima penjelasan tentang pengutusan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang ada dalam penjajahan bangsa Mesir, serta mau diajak berdiskusi membahas Israel ke depan. Dengan kasih dan kebersamaan antara Allah dan Musa dan Harun, segala persoalan dapat diatasi dengan baik karena bersama dengan dia dapat melakukan perkara yang besar, dan semua tidak ada yang mustahil baginya karena bersama Allah ada jalan keluar bagi setiap permasalahan dan kesulitan hidup. Karena kuasanya adalah taat dan kasih kepada Allah. Dalam hal ini Allah memang benar-benar melakukan gerakan pembetulan terhadap seorang yang menjadi calon pemimpin. Karena itu menjadi pekerjaan yang sangat pokok untuk dilakukan karena maju mundurnya suatu negara dan bangsa salah satunya ditentukan oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini adalah Israel. Dapat keluar dari penindasan bangsa Mesir sangat tergantung kepada Musa dan kepemimpinannya dan ketaatan dan kasihnya kepada Allah dan merespon panggilannya itu. Menemui dan mensosialisasikan panggilan Musa untuk memimpin Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam hal ini kerja Harun sebagai seorang yang pandai berbicara sangat dipertaruhkan. Kemampuan untuk meyakinkan bahwa Musa itu orang yang telah dipanggil Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Sementara itu tua-tua Israel yang terkenal tegar tengkuk itu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk berhasil meyakinkannya. Namun kuasa Tuhan dan pengetahuan yang telah diterangi kasih-Nya membawa keberhasilan yang luar biasa. Kemampuan di dalam bernegosiasi dari mereka berdua sangat penting, karena dalam kehidupan nyata itu orang tua sangat memandang rendah kemampuan orang muda untuk memimpin sebuah bangsa. Orang tua biasanya sangat egois sehingga regenerasi kepemimpinan kurang dipandang perlu. Mereka takut kehilangan kehormatan dan penghormatan, serta mereka juga tidak mau kehilangan jabatan. Pandangan umum tentang jabatan itu sangat identik dengan kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Maka dari itu antara jabatan, harta dan kehormatan tidak bisa dipisahkan dan dari kehidupan manusia. Hal di atas menjadi tantangan tersendiri bagi Musa dan Harun sebagai seorang pemimpin muda untuk mampu meyakinkan tua-tua Israel integritas, kapabilitas dan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang berpengetahuan dan berspiritual di hadapan tua-tua Israel. Selanjutnya mereka berdua dikawal tua-tua Israel diuji kemampuannya di dalam bernegosiasi dengan Raja Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel
memberikan persembahan kepada Allah di padang gurun. Namun yang paling pokok di sini adalah mereka dapat mengumpulkan tua-tua Israel untuk bersosialisasi tentang panggilan Allah kepada Musa untuk menjadi pemimpin bangsa yang dikehendakinya di hadapan tua-tua Israel. Soal keberhasilan bernegosiasi dengan Firaun itu persoalan kedua, karena dia sendiri berkata, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Allah di sini menguji komitmen Musa, keberaniannya, dan menguji kekompakan dan kesetiaan mereka berdua dalam bekerja memenuhi panggilannya sebagai seorang pemimpin. Ia harus mampu menyelesaikan permasalahan kebangsaan baik yang datang dari intern maupun yang datang dari ekstern. Makanya Allah memberikan pengalaman-pengalaman itu kepadanya, karena dia tahu bahwa Raja Mesir tidak akan memberikan mereka pergi dari Mesir begitu saja. Begitulah cara Allah melakukan gerakan pembetulan kepada bangsa Israel, karena ia tahu bagaimana dosa itu merusak sendi-sendi iman, kebenaran, kasih, sehingga perilaku manusia penuh dengan keinginan daging yang berpandangan bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama manusia. Mereka suka pelesiran, pesta pora, dan hal itu dijadikan gaya hidup. Di samping itu mereka cenderung memuaskan nafsu kedagingan. Pada saat ini kehidupan hedonis sudah merajalela, diawali dari gengsi tinggi dengan menonjolkan sesuatu yang bermerek, yang terkenal dan mahal. Mereka juga memakai dan membawa simbol-simbol dan kemewahan lainnya. Maka dari itu, untuk menghindari praktek-praktek hidup yang demikian, ia melalui Musa dan Harun hadir di tengah-tengah tua-tua Israel supaya mereka sadar dan kembali kepada pangkuan Allah lagi. Sedangkan bagi yang belum mengerti, menjadi mengerti dan berangkat kembali kepada tanah perjanjian yang telah Dia sediakan bagi mereka. Dalam peristiwa ini, Mesir dan Firaun simbol dari dosa dan pembangkangan demi pembangkangan terhadap pemerintahan Allah, lambang dari imperialisme, penindasan manusia atas manusia, dan tindakan kejam yang lain. Karena Israel berada dalam situasi penindasan, harus ada seorang yang berani tampil untuk menjadi pemimpin, untuk melepaskan dari belenggu penjajahan tersebut, menjadi bangsa yang merdeka. Sejak peristiwa Adam dan Hawa, maka buah pengetahuan baik dan jahat manusia juga ada dalam penindasan dan cengkraman iblis dan dosa. Kalau ingin terbebas mereka dari perbudakan dan kuasa iblis, harus mempunyai keberanian untuk keluar dari belenggu itu. Kalau Israel keluar dari Mesir, Musa yang memimpinnya. Sedangkan kalau manusia ingin keluar dari belenggu dosa, harus berani dan dipimpin oleh Kristus. Amin. Dan bersambung.